Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan bicara soal Matthew Baker. Ini pemain yang mengejutkan, dipersiapkan di timnas U19 untuk Piala AFF yang ditangani oleh Coach Nova Arianto, tapi kemudian dia sempat ikut ya untuk pertandingan persiapan tim senior ke FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mosambik. Dalam latihan di Stadion Madia menarik perhatian dan membuat Coach John Herman terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Matthew Baker ini. Jadi anak muda ini yang masih 17 tahun ini luar biasa. Tapi sehingga tidak ada yang menduga, tapi kemudian dia itu masuk di 23 pemain yang diumumkan oleh John Herman. Karena ada 44 pemain yang dipanggil. Ya, sekalian ada TC untuk tanggal 26 sampai 30 bagi mereka yang akan dilihat untuk tampil di Piala AFF Juli Agustus yang akan datang. Tapi kemudian nanti ada beberapa pemain di suite masuk ke Piala atau FIFA Matchday ya maksud saya, dan itu sudah diumumkan. Nama Matthew Baker ini yang banyak ya menarik perhatian orang. Kemudian banyak dia bertanya-tanya kenapa Matthew Baker itu masuk padahal dia dipersiapkan untuk ke Medan, ke Sumatera Utara. Ya, di mana kita sebagai juara bertahan timnas U20 kita, dan kita harus punya pemain-pemain yang seperti Matthew Baker. Tapi dia justru berada di tim senior. Ya, ini merupakan langkah yang luar biasa, spektakuler yang dibuat oleh John Herman untuk menempatkan seorang pemain muda masuk di dalam list. Ya, kita belum tahu apakah dia dimainkan atau tidak, tapi ini ketika dia berada di tim senior levelnya tentunya naik. Ada alasan-alasan tentunya kenapa sampai Matthew Baker ini dipanggil. Tapi teman-teman, sebelum saya ke sana, saya akan ingatkan bahwa dia memang dipanggil untuk 2 pertandingan, Oman dan Mosambik. Kan sampai tanggal 9. Sementara timnas U19 kita berjuang di Piala AFF. Sudah menang kemarin lawan Myanmar 3-0, dan nantinya pada tanggal 4 ini akan bermain bersama dengan Timur Leste. Yang Timur Leste kalah lawan Vietnam 3-0 juga. Terakhir tanggal 7 kita akan bertarung lawan Vietnam untuk mencari juara grup. Oke? Nah, apakah Matthew Baker ini akan menyusul ke Medan setelah usai pertandingan tanggal 9 dengan Mosambik? Jawabannya ya, karena ini pun sudah diiyakan oleh John Herman dan juga Ketua BTN, Badan Tim Nasional, Pak Sumarji, yang mengatakan Matthew Baker namanya sudah masuk di dalam list dan dia harus ikut. Jadi kalau Indonesia ini, timnas U19 mampu lolos ke semifinal, dia bisa berangkat tanggal 10-nya dia berangkat. Karena semifinal itu akan berlangsung pada tanggal 11 dan finalnya tanggal 13. Kalau kita terus ya lancar jaya menuju ke babak final, Matthew Baker akan bermain. Jadi peluang dia untuk bermain dengan tim asuhan Nova Arianto tetap terbuka. Sudah ada pembicaraan antara BTN dengan Nova, Coach CH juga dengan Nova, untuk bagaimana Matthew Baker ini ditahan dulu. Dan Nova sudah mengiyakan demi untuk karir dia, untuk berada di tim senior, Nova merelakan dia untuk diambil di timnas senior masuk di 23. Jadi memang sudah ada pengetahuan Nova, sudah ada pembicaraan. Namun kalau berjalan dengan baik, ya Matthew Baker akan ikut ya ke semifinal dan final. Tinggal tergantung bagaimana penampilan kita di grup A kan. Kalau kita bisa menang melawan Timur Leste dan juga bisa menang melawan Vietnam, kita menjadi juara grup. Atau kita bisa menang banyak gol lawan Timur Leste dan kita draw lawan Vietnam, kita juara grup juga. Itu kan opsi-opsi yang akan dilakukan untuk bagaimana kita bisa melaju ke semifinal. Karena nantinya ada juga yang diambil peringkat 2 terbaik ya, karena juara runner up kan akan maju. Ini ada 3 grup semuanya yang ada di Piala AFF U19 ini. Jadi begitu teman-teman ya ceritanya. Matthew Baker masih akan ke Medan dengan catatan timnas kita terus melaju sampai ke semifinal dan final. Oke, saya kembali bicara dengan kenapa John Herman panggil. Ya kalau bisa dilihat ini bukan semata-mata bukan keputusan yang secara tiba-tiba, kata John Herman, karena ini sudah dilihat, sudah dipantau ya, bukan saja oleh dirinya tapi tim pelatih semua ya, untuk melihat bagaimana khusus untuk mempercepat
perkembangan dari pemain muda, makanya alangkah baiknya pemain seperti Matthew Baker ini ada dalam tim, ya, sehingga dia diinginkan untuk cepat beradaptasi, mental dia bisa terjaga dengan baik, terbiasa juga untuk berada di level yang senior. Itu tujuannya, ya, untuk bisa berada di sana. Dan John Herdman ingin membawa pemain-pemain muda seperti Matthew Baker ini ke level top. Ya, kalau bisa sekarang dia di Melbourne City, dia bisa bermain di Eropa. Karena bukan cuma Matthew Baker, ada juga Buffon, ya, Alvarez Buffon dari Borneo ini. Itu juga menarik perhatian bagi John Herdman, dan kami mengatakan bahwa Buffon juga punya harapan, punya kesempatan yang sama nantinya untuk menjadi pemain yang top, dan dia berharap akan ada bermain di luar Indonesia. Oke, saya bisa baca di sini bagaimana statement dari John Herdman yang menjelaskan bahwa timnas Indonesia sekarang ini, ya teman-teman, itu menerapkan apa yang dinamakan dengan acceleration strategy, ya. Yang ini program ditujukan untuk membantu pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan Buffon yang saya bilang, itu untuk lebih berpotensi agar lebih cepat beradaptasi di level internasional. Nah, dia bilang juga, ya seperti yang saya sudah katakan, sebelum saya sampaikan bahwa kami memiliki strategi yang kami sebut sebagai acceleration strategy. Kemudian tujuannya adalah mempercepat perkembangan talenta-talenta muda yang menunjukkan potensi, ya, untuk menjadi bagian dari timnas, ya, menjadi bagian dari tim nasional. Itu yang dikatakan oleh John Herdman. Jadi saya kira ini suatu persiapan jangka panjang yang diberikan oleh John Herdman, ya, untuk pemain-pemain muda, karena kan ada banyak pemain muda juga yang diambil untuk di FIFA Matchday ini. Nah, dia juga kan akan menangani tim U23, bukan cuma tim senior John Herdman. Jadi dia sudah punya kerangka di sini, membangun fondasi yang kuat untuk tim pemain-pemain yang ada di usia U23. Dan bagaimana dia akan membentuk juga pemain-pemain yang ada di Liga Super kita ini untuk bermain, membentuk satu tim yang kuat, bermain di level di Asia Tenggara untuk Piala ASEAN, ya, atau dengan Piala AFF. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi dia memang sudah menyiapkan, ya, bagaimana kerangka itu ke depan, sudah berlapis-lapis dia lihat di sini. Jadi dia punya bank data pemain semua, sehingga dia bisa membagi-bagi mana yang main di turnamen ini, mana yang bermain di level internasional, dan kemudian untuk FIFA Matchday. Karena setelah Piala AFF nantinya masih ada yang namanya FIFA Asian Cup di September-Oktober sebelum ke Piala Asia di Arab Saudi. Nah, itu dia. Kemudian akan bersiap lagi ikut di Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia 2030, ya, untuk zona Asia. Jadi John Herdman punya tugas untuk mempersiapkan ini ke depan. Makanya banyak pemain-pemain muda yang dipersiapkan di sini. Bagus, saya pikir udah berpikir ke depan. Semoga ini menjadi hal yang baik, ya, untuk kita bisa melahirkan potensi-potensi talenta-talenta muda seperti yang diinginkan oleh Coach JH, dengan diantaranya Matthew Baker, ya. Dia akan membangun juga tim U23 yang kuat sebagaimana yang dibangun oleh STY sebelumnya. Yang kita tahu bersama, tim U23 kita di Piala Asia kan, kita hampir lolos ke Olimpiade, kita akan ke semifinal sebelum kalah dari Uzbek dalam perebutan tempat ketiga. Kita hanya kalah dari Irak. Jadi prestasi yang luar biasa. Nah, itu yang diinginkan, karena generasi yang ada saat itu dengan Chris Crido, ya, dan kawan-kawannya, Marcelino semua, nah, ingin dibangun lagi dengan baik oleh Coach JH saat ini, sehingga kita punya tim muda yang kuat dari jenjang U19 yang dipegang oleh Nova saat ini, berkesinambungan ke U23 dan nanti ke timnas senior. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Matthew Baker dan juga dengan satu pemain lain yang masih punya harapan ke depan, yaitu Alvarez Buffon. Banyak juga pemain-pemain muda lainnya yang pasti akan diorbitkan oleh John Herdman, ya, di tim nasional kita. Oke, wassalam. Ciao.